Perkenalkan, nama saya Ertina Tunis. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Psikologi Kristen. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang fobia petir. Yang pertama itu kita harus tahu apa itu fobia petir atau astrafobia. Astrafobia merupakan ketakutan berlebihan terhadap kilat dan petir. Ketakutan yang dirasakan sampai mengakibatkan kecemasan dan kekhawatiran. Umumnya, astrafobia atau fobia petir lebih sering terjadi pada anak-anak, meskipun kondisi yang juga dikenal dengan sebutan fobia petir ini juga bisa terjadi pada orang dewasa dan juga hewan. Astrafobia juga merupakan salah satu jenis fobia fisik yang paling sering dialami oleh orang. Astrafobia atau fobia petir juga memiliki beberapa tanda dan gejala pada manusia, yaitu yang pertama nyeri dada, yang kedua pusing, yang ketiga diare, yang keempat jantung berdebar, yang kelima mual atau muntah, yang keenam sesak nafas, yang ketujuh keringat berlebihan, dan yang terakhir tubuh gemetaran. Jika gejala mengganggu aktivitas atau terjadi selama 6 bulan berturut-turut, maka kita perlu berkonsultasi ke tenaga profesional seperti pergi ke dokter atau psikolog. Nah, di situ kita akan mendapat cara untuk mengatasi fobia terhadap kilat dan petir. Di sini ada juga penyebab dari fobia petir atau kilat. Nah, sampai saat ini penyebab fobia petir belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko kita mengalami fobia tersebut. Nah, beberapa faktor tersebut diantaranya yaitu trauma masa kecil terkait badai petir. Yang kedua, memiliki anggota keluarga yang memiliki kondisi serupa atau sama. Dan yang terakhir, memiliki riwayat gangguan kecemasan maupun fobia lain. Nah, dalam kasus tertentu, rasa takut berlebihan terhadap petir dapat muncul begitu saja tanpa alasan yang jelas. Adapun diagnosis fobia petir, yaitu proses diagnosis fobia petir dilakukan oleh dokter dengan memberikan sejumlah pertanyaan. Terkadang gangguan kecemasan bisa disebabkan oleh masalah mental lain. Nah, ada beberapa informasi yang perlu diketahui dokter dalam proses diagnosis. Yang pertama, kecemasan yang dirasakan selama 6 bulan atau lebih. Yang kedua, menghindari kilat dan petir, termasuk saat melihat gambar atau film. Yang ketiga, kekuatan atau ketakutan atau kepanikan berlebihan saat melihat kilat atau petir. Yang keempat, kepanikan terhadap kilat atau petir terus muncul meskipun kita tahu sedang berada di tempat yang aman. Ada juga beberapa cara untuk mengatasi astrafobia atau fobia pada petir. Yang pertama, terapi perilaku kognitif atau CBT. Nah, terapi perilaku kognitif berguna untuk menggali penyebab pola pikir negatif kita terhadap objek yang menimbulkan fobia. Nah, objek tersebut yaitu petir, kilat, badai, dan lain-lain. Setelah itu, psikolog akan membantu kita mencari cara mengubah pola pikir negatif tersebut menjadi rasional. Yang kedua, terapi pemaparan atau exposure. Nah, melalui terapi ini, kita akan dihadapkan dengan pemicu rasa takut seperti gambar, suara, video, dan
lain-lain. Kemudian kita akan diajarkan cara agar tetap tenang pada saat situasi tersebut. Yang ketiga, dialectical behavior therapy atau DBT. Nah, terapi ini membantu kita mengontrol emosi untuk mengurangi rasa takut dan cemas. Nah, proses ini menggabungkan terapi wicara dan metode pengendalian stres seperti meditasi. Yang keempat, pemberian obat-obatan. Nah, beberapa jenis obat dikonsumsi untuk meredakan gejala atau mencegah kepanikan saat badai petir datang. Biasanya, dokter akan meresepkan obat anti kecemasan. Yang kelima, teknik manajemen stres. Nah, metode ini mengurangi kecemasan saat kita berhadapan dengan fobia. Caranya yang bisa dicoba, misalnya berolahraga ketika mulai panik atau menerapkan pernapasan dalam. Nah, fobia merupakan kondisi yang memerlukan penenangan. Jika dibiarkan begitu saja, tidak mungkin gejala yang kita rasakan saat menghadapi fobia akan semakin parah. Di sini juga terdapat beberapa cara untuk mengatasi fobia petir dan kilat. Yang pertama, fokus pada aktivitas lain. Nah, cara pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan memfokuskan diri ke aktivitas lain sehingga kita tidak fokus lagi ke petir. Misalnya, berada di ruangan yang kedap suara atau berusaha tidur dalam ruangan yang terhindar dari suara petir. Nah, selain itu juga kita bisa melakukan beberapa kegiatan di luar rumah yang aman seperti berbelanja atau berlibur ke kerabat. Yang kedua yaitu visualisasikan ketenangan dalam diri. Nah, coba kita bayangkan sedang menangani segala situasi dengan rasional dan tenang. Misalnya, mulai sedikit demi sedikit untuk melatih ketenangan dalam diri kita ketika menghadapi petir dan kilat, dan rasa cemas perlahan-lahan akan menghilang dengan sendirinya. Yang ketiga, cari opsi alternatif. Nah, fobia terhadap petir segera harus disiapkan hal yang positif untuk mengatasi skenario terburuk. Kita coba untuk merenung dan berpikir bahwa rasa cemas dan takut terhadap petir hanya akan mengganggu aktivitas. Yang keempat, berlatih teknik rileks. Nah, di sini yang bisa kita lakukan yaitu dengan berlatih teknik rileks seperti bernapas dalam-dalam, keluar, kemudian menghembuskan perlahan-lahan. Bila perlu, lakukan meditasi ketika mulai merasa cemas. Yang kelima, minta dukungan dari teman atau keluarga. Nah, terkadang rasa takut terhadap petir memang tidak dapat diselesaikan dengan mudah, sehingga kita perlu meminta dukungan dari teman atau keluarga agar diri kita selalu berpikiran positif ketika petir dan kilat datang. Yang keenam, hindari memeriksa laporan cuaca. Nah, orang yang memiliki ketakutan atau fobia terhadap petir pasti akan merasa takut ketika memeriksa laporan cuaca. Maka dari itu kita harus menghindari memeriksa laporan cuaca agar diri kita menjadi lebih tenang.